Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Yusudin Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan jaringan, yaitu jenis serangan pada jaringan, lalu contoh serangan pada dunia nyata, kerugian akibat serangan pada jaringan, yang terakhir cara menghindari serangan pada jaringan. Langsung saja. Ya, untuk yang pertama ini jenis serangan pada jaringan. Yang pertama yaitu spoofing. Jadi teknik serangan ini dilakukan attacker dengan cara memasukkan data sehingga attacker dapat terlihat seperti host yang tidak dapat dipercaya. IP spoofing adalah teknik yang digunakan dengan cara memasukkan source IP address sehingga IP address aslinya tidak dapat dilacak ketika pengiriman paket. DNS spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengambil alih DNS server sehingga DNS dan IP address sebuah situs akan dialihkan ke server sang pelaku. Jadi contohnya itu website yang kalian gunakan tuh menggunakan domain gudang.com dengan alamat IP ini. Terus lalu hacker akan mengalihkan ke IP yang berbeda sehingga semua data sensitif dan informasi masuk akan dengan mudah diketahui oleh hacker tersebut. Jadi IP ini diubah oleh hacker. Yang kedua, DDoS, Distributed Denial of Service. Jadi DDoS ini jenis serangan terhadap server pada suatu jaringan dengan metode menghabiskan resource yang dimiliki server sampai server tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan akses layanannya. Lalu ada beberapa cara yang biasanya dilakukan attack atau hacker yang menyerang, yaitu dengan cara membanjiri traffic dengan banyak data sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke dalam sistem. Lalu dengan cara membanjiri traffic tersebut dengan banyaknya request terhadap server sehingga request dari host yang terdaftar tidak dapat dilayani server. Lalu mengganggu komunikasi antara server dengan host yang terdaftar dengan berbagai cara seperti salah satunya bisa mengubah konfigurasi sistem. Jadi DDoS ini merupakan jenis serangan DOS yang menggunakan banyak host sekaligus untuk menyerang satu server sehingga dapat mengakibatkan server tidak dapat berfungsi dengan kliennya. Lalu yang ketiga paket sniffing. Jadi paket sniffing ini pencurian data dengan cara memonitoring dan menganalisis setiap paket data yang ditransmisikan dari klien ke server. Jadi itu dimonitor lalu dianalisis dari klien ke server. Jadi diamati, dianalisis itu. Lalu biasanya attacker atau hacker melakukan serangan ini menggunakan tools Wireshark dan Netcat untuk mencuri password dan pengambilan data-data penting lainnya. Lalu yang keempat ini DNS poisoning, yaitu jenis serangan dengan cara memberikan informasi IP address yang palsu untuk mengalihkan traffic pada paket data dari tujuan yang sebenarnya. Lalu cara ini dipakai hacker untuk menyerang situs-situs e-commerce dan banking. Lalu attacker juga dapat membuat server palsu yang memiliki tampilan yang sama dengan situs yang sebenarnya. Jadi cloningan gitu yang hampir sama tapi palsu itu. Lalu karena itu memerlukan adanya digital certificate untuk mengamankan agar server palsu tersebut dapat dibedakan antara yang asli dengan palsu. Lalu yang kelima ini ada Trojan Horse. Trojan Horse merupakan salah satu jenis malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem. Trojan ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari target seperti password, sistem log, dan lain-lain, dan dapat memperoleh hak akses dari target. Jadi Trojan merupakan software yang berbeda dengan virus
atau worm, karena trojan ini bersifat stealth dalam beroperasi dan seolah-olah seperti program biasa yang tidak mencurigakan. Dan trojan juga bisa dikendalikan dari komputer lain atau dari hackernya. Ada tiga jenis trojan, yaitu yang pertama pencuri password. Jadi pencuri passwordnya mencuri password yang disimpan dalam sistem dan dengan cara membuat tampilan seolah-olah tampilan login dengan menunggu memasukkan password pada saat login, kemudian password tersebut akan dikirimkan ke attacker. Lalu keylogger, jadi jenis trojan ini merekam semua yang diketikkan oleh host dan mengirimkannya ke attacker atau hacker. Yang ketiga, remote administration tool, yaitu trojan ini mampu mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem dan dapat melakukan apapun yang hacker mau dari jarak jauh, seperti memformat hard disk, mengedit, menghapus data, dan lain-lain. Yang keenam, SQL injection. Ini teknik serangan yang memanfaatkan celah keamanan website, mengizinkan user untuk menginput data tetapi tanpa adanya filter terhadap malicious character, sehingga attacker bisa mendapatkan akses ke dalam basis data atau sebuah dalam aplikasi. Jadi inputan tersebut biasanya dimasukkan dalam bagian tertentu pada website yang berhubungan dengan database dari situs tersebut. Lalu attacker biasanya memasukkan data link mengarahkan korban menuju website yang digunakan untuk mengambil informasi atau data pribadi dari korban. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh serangan pada dunia nyata dan kerugiannya. Jadi untuk akhir-akhir ini, jadi kan kita kan ada pandemi. Nah, di Indonesia sendiri ada serangan cybernya, yaitu dalam berita ini. Jadi itu sejak akhir 19 tahun 2009 merebaknya kasus corona. Jadi ini awal corona menangani. Nah, ini cyber threat actor juga memanfaatkan kelengahan berbagai pihak untuk mencari keuntungan. Jadi pada banyak kasus threat actor menggunakan antusias masyarakat memenuhi kebutuhan informasi tentang perkembangan dan penanganan pandemi COVID-19 sebagai pembuka jalan melalui instruksi yang tidak sah pada suatu infrastruktur TI melalui penyebaran malware, virus, ransomware, serta spam email, sehingga upaya pencurian data sensitif lebih mudah dilakukan. Nah, ini tuh contoh serangannya, ya kan, serangan berjenis malicious email phishing. Jadi itu spam email-email gitu, lalu nanti jika diklik suatu link itu akan data orang tersebut akan masuk ke data si hacker. Jadi eh, kerugiannya pasti ya dari data diri, data pribadi dan sebagainya itu masuk ke hacker. Jadi banyak sekali itu kerugiannya. Oke, terus selanjutnya eh, cara menghindari serangan pada jaringan. Nah, tadi kan ada spoofing, DDoS, paket sniffing. Nah, ada 6 tadi. Lalu cara menghindarinya, untuk yang pertama itu mencegah spoofing, yaitu gunakan pemblokir serangan jaringan seperti Kaspersky. Yang kedua, terapkan metode verifikasi yang kuat untuk ke semua pengaksesan. Yang ketiga, lakukan pemantauan pada aktivitas jaringan yang tidak lazim. Lalu yang kedua, mencegah DDoS itu menggunakan firewall, IDS atau IPS, mematikan layanan UDP menggunakan software keamanan. Lalu yang ketiga, cara mengatasi paket sniffing, tidak melakukan aktivitas yang sifatnya rahasia. Ini yang kedua, mengenal orang-orang yang memegang komputer dalam jaringan. Seperti Anda memiliki perusahaan, pasti ada staff IT. Nah, Anda harus mengenali orang-orang tersebut. Hal yang ketiga, mengganti semua hub yang kita gunakan menjadi switch. Tentunya ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, namun dengan begitu minimal kita sudah sedikit menyusahkan hacker untuk melakukan aksi sniffing dengan cepat dan mudah.
Selanjutnya ada cara mengatasi DNS poisoning. Jadi memperbarui software DNS ke versi yang lebih baru dan melakukan patch terbaru. Yang kedua, mendistribusikan alternatif DNS server. Yang ketiga, membatasi zone transfer hanya dari DNS server yang sah. Yang keempat, membatasi informasi yang dapat diakses oleh umum. Yang kelima, mendaftar hanya kepada penyedia yang terpercaya. Yang keenam, mengimplementasikan DNSSC. uh, yang ketujuh, mengimplementasikan DNS firewall. Yang kedelapan, terus melakukan pemantauan terhadap berbagai aktivitas yang terjadi pada server DNS untuk mengantisipasi adanya aktivitas yang tidak semestinya. Lalu di sini ada menghindari serangan dari Trojan host, yaitu ada dua. Yang pertama itu test list, yaitu pendeteksian dengan melihat daftar program yang sedang berjalan dalam test list. Yang kedua itu netstat, yaitu semua Trojan membutuhkan komunikasi. Jika mereka tidak melakukan komunikasi, berarti tujuannya untuk menghack itu sia-sia. Hal ini kelemahan utama dari Trojan. Jadi dengan adanya komunikasi ini Trojan kan meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Jadi itu kelemahan dari Trojan. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada cara mengatasi serangan pada SQL injection. Yang pertama, sesuaikan input box. Jika form input box tujuannya untuk menuliskan nama, maka berikan khusus untuk karakter saja. Jika untuk mengisikan nomor telepon, maka isilah dengan numbering saja, sehingga tindakan SQL injection bisa dihindarkan. Yang kedua, batasi input box. Untuk lebih amannya, dalam setiap input box dibatasi jumlah karakternya. Contoh saja, untuk nama paling tidak diberikan 30 karakter, tidak dapat lebih. Jadi itu untuk mengurangi SQL injection ini. Yang ketiga, filter user. Melakukan filter kepada inputan setiap user, terutama yang menggunakan karakter kutip tunggal, karena ini menjadi salah satu trik yang dilakukan hacker untuk SQL injection. Yang keempat, mematikan error handling, yaitu mematikan fitur notifikasi pesan error yang keluar dari SQL server. Lalu jika sampai ada ini pesan error ini, bisa menjadi celah bagi hacker untuk melakukan eksploitasi lebih dalam percobaan SQL injection. Yang kelima, nonaktifkan fitur standar SQL. Jadi fitur standar yang ada di SQL ini seperti store procedure dan extend store procedure ini lebih baik untuk dimatikan karena rawan terkena SQL injection. Lalu yang keenam, setting privilege. Jadi silahkan Anda rubah pada bagian startup dan run SQL server dengan setting low privilege. Jadi user pada menu SQL server security tab. Sekian dari saya. Terima kasih.